95,7 IKFM Mojokerto, ada informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wika Muda. Jumpa lagi bersama saya Tata Pradita di Wika Bicara. Dan seperti biasa, saat ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu dari teman-teman PLN. Ada Mbak Devi Pratia Paramita, pejabat K3L ULP Pacet. Selamat siang Mbak Desi. Mbak Devi, sorry ya. Waduh, saya tertegun soalnya ya. Iya. Ada juga Mas Agung Wibowo, pejabat K3L ULP Mojokerto. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dan siang hari ini Wika Muda kita membahas mengenai keselamatan ketenagalistrikan. Seperti apa keselamatan ketenagalistrikan? Wika Muda yang mungkin mau bertanya-tanya bisa WA kita di 0882 1765 6055. Mbak Devi dan Mas Agung, bisa dijelaskan nggak sih sebelum kita perjalanan jauh masuk ke dalam keselamatan ketenagalistrikan, bisa dijelaskan nggak sih apa sih itu keselamatan ketenagalistrikan, Mbak? Baik, saya coba menjawab ya. Keselamatan ketenagalistrikan sendiri itu adalah upaya pengamanan tentang instalasi tenaga listrik, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, atau di lingkungan manapun yang sekiranya berpotensi tentang bahaya listrik itu sendiri, kita bisa mengamankan itu tentang ketenagalistrikan. Terus tujuan sendiri apa tujuan dari keselamatan ketenagalistrikan ini? Jadi tujuannya adalah untuk menghimbau masyarakat agar masyarakat ini tidak sampai terkena dampak tentang potensi bahaya listrik itu sendiri. Misalnya seperti tersengat listrik atau apapun ya, bahaya di rumah ataupun di lingkungan kerja yang memungkinkan tentang kecelakaan kerja, kecelakaan masyarakat umum, seperti itu. Berarti keselamatan ketenagalistrikan ini nggak terpusat pada pegawai-pegawai PLN mungkin yang membenahi listrik ya, pada masyarakat juga yang di rumah. Iya, betul. Ini meliputi apa saja sih keselamatan ketenagalistrikan ini sebenarnya, Mbak? Mungkin keselamatan ketenagalistrikan dijelaskan Pak. Oh, Mas Agung. Oke, silakan Mas Agung. Iya. Dari keselamatan ketenagalistrikan sendiri Pak, itu ada 4 pilar. Yang pertama keselamatan kerja, yang kedua keselamatan umum, ketiga itu keselamatan lingkungan, dan yang keempat keselamatan instalasi. Mungkin seperti itu. Oke. Ada bagian-bagian sendiri mungkin untuk keselamatan kerja ini, perlindungannya terhadap siapa gitu, untuk keselamatan umum ini kepada siapa gitu Pak? Untuk keselamatan kerja sendiri, kita fokuskan ke teman-teman yang melakukan pekerjaan Pak. Yang di lapangan? Yang di lapangan, betul. Nah, tapi untuk yang umum, itu kita fokuskan ke masyarakat umum yang mungkin ada aktivitas yang dekat dengan jaringan kita. Mas Bu, untuk yang keselamatan lingkungan dan instalasi? Kalau lingkungan sih sama sih Pak. Untuk masyarakat umum. Iya, masyarakat umum juga. Oke. Terus untuk keselamatan ketenagalistrikan ini ada hubungannya nggak sih sama listrik padam kayak gitu, Mbak, Mas? Ada ya? Tentunya ada hubungannya. Ada Pak. Yang pasti ada hubungannya dengan penyebab listrik padam. Apa sih penyebabnya sebenarnya listrik padam ini, Pak? Listrik padam sendiri itu banyak penyebabnya Pak sebenarnya. Mungkin karena kan warga masyarakat kan kadang, aduh kok tiba-tiba mati gitu ya. Kenapa sih penyebabnya? Anak nonton bola mati gitu ya. Ngecas HP belum selesai mati gitu. Betul. Ini kenapa sih Pak sebenarnya? Kalau penyebab listrik padam sendiri itu banyak sebab Pak. Di musim penghujan kita banyak kena petir. Nanti kalau musim angin itu ada di layang-layang. Loh, itu bisa kena petir ya Pak ya? Bisa Pak. Proteksi kita juga rawan petir. Oh gitu. Ya. Terus? Layang-layang, pohon, binatang liar, dan mungkin yang tiang kita yang dekat dengan jalan raya Pak, itu kadang ada insiden yang ketabrak truk atau gimana, itu salah satunya juga dapat menyebabkan listrik padam.
Oke, kita coba ulas sedikit tadi layang-layang ya Pak ya? Iya, betul. Ini bocil-bocil suka main layang-layang, suka ngawur nih. Apa hubungannya layang-layang sama listrik padam? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Buat apa ya, pembelajaran bagi masyarakat kita main layang-layang nggak ngawur gitu kan? Iya. Gini Pak, kalau untuk layang-layang itu kebanyakan kan pakai ekor Pak ya. Nah, ekor itu terbuat dari aluminium foil. Oke. Nah, itu salah satunya jatuh ke pas-pas, namanya pas-pas itu kan. Pas-pas nggak Pak? Pas-pas itu Di salah satu kabel. Oh kabel ya? Nah, Iya, iya. kabel kan yang kabel itu ada 3 Pak ya. Nah, itu di 2 kabel itu ke nempel aluminium foil itu Pak. Oke. Nah, gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan ledakan sehingga listrik padam. Gitu, Pak. Baru tahu saya ya. Iya, dan bahayanya sendiri itu di masyarakatnya atau anak-anak yang bermain layang-layang. Jadi benang ini bisa menjadi penghantar listriknya. Jadi kalau misalnya bermain layang-layang, kemudian nyangkut, bisa jadi dia tersengat listrik. Gitu, karena dari benang ini tadi bisa jadi penghantar listriknya. Masa dari benang bisa menghantarkan listrik? Iya. Wow, baru tahu juga. Ini bahaya juga berarti ya? Iya. Bukan untuk lampu mati aja berarti? Bahaya juga terhadap diri sendiri? Iya. Betul Bapak. Oh, jadi ini para wika muda kalau main layang-layang nih seharusnya berarti di lapangan luas yang nggak ada kabel-kabel gitu kan? Kalau bisa jauh dari jaringan listrik. Jaringan listrik ya, ya? betul. Oke, wika muda itu ya paham ya. Ini kadang-kadang ngawur juga nih kalau main layangan nih. Tiba-tiba listrik padam nyalain PLN. Padahal anak layangan yang bikin nih ya. Sering terjadi itu Pak. Wah, udah kambing hitam nih PLN ya. Oke, yang kedua layangan. Tadi mohon maaf, yang ketiga ada apa lagi? Yang bikin padam? Pohon. Pohon ini kenapa Pak? Pohon Pak? Kalau pohon itu nempel di jaringan itu Pak. Jadi sehingga tersambung dengan pasat tanah. Jadi bisa menyebabkan lampu padam sekalian. Bahayanya itu kalau ada tegangan yang masuk ke pohon itu Pak, sehingga menyebabkan ada masyarakat yang tersengat. Mungkin itu. Terus biasanya kalau gitu solusinya dipotong pohonnya? Ya, kita di PLN ada tim rabas pohon Pak. Melakukan rabas preventif biasanya. Rabas, tebang, potong. Keren ya? Iya. Dan itu gratis Pak. Wow, Biaya. wow, keren luar biasa. Oke, pohon. Yang keempat tadi masih ada ya? Yang keempat hewan Pak. Apa ini? Apa lagi? Hubungannya sama lampu padam nih, listrik padam. Kalau untuk hewan itu di jaringan kita atau di trafo atau apa itu kan hangat Pak. Nah, mungkin hewannya itu cari kehangatan. Jadi hewannya masuk di situ sehingga Iya. dia tersengat. Saya pikir saya saja yang butuh kehangatan ya. Ternyata hewan-hewan juga butuh kehangatan nih kamu deh ya. Jadi kadang itu waktu teman-teman inspeksi di dalam gardu itu ada ularnya sembunyi di situ mencari kehangatan. Oh iya, tadi hewan-hewan apa aja biasanya? Ular, terus ular, ada tikus, tupai, tikus, tokek. gitu banyak. kalau hewan-hewan misalnya burung yang di kabel-kabel listrik itu ngefek nggak sih? Kalau di kabelnya sendiri Pak, itu Aman ya? aman burungnya. Tapi kalau dia nempel di namanya cross arm, jadi dia akan terhubung dengan pasat tanah. Jadi burung itu akan tersengat listrik. Oke. Yang keempat tadi hewan, yang kelima Pak? Hewan. Mbak? Ada? 4 aja saja. Mungkin yang terakhir biasanya bangunan. Apalagi hubungannya? Bangunnya kenapa? Kalau misalnya kan kita sering menjumpai orang bangun rumah gitu ya, terus deket sama jaringan SUTM. Apa itu Mbak? Jaringan Udara tegangan menengah yang kabelnya ada 3 di pinggir jalan itu kan bisa jadi 3. Nah itu biasanya banyak orang bangun. Kadang itu tukang-tukang itu nggak tahu gitu ya bahayanya. Itu tegangan 20.000 volt. Mungkin kadang karena kelalaian, biasanya pegang material terus nyangkut. Gitu. Jadi
nanti tersengat listrik. Tersengat listrik. Itu juga Itu juga menyebabkan. bikin listriknya padam. Oke. Dan di masyarakatnya pun bahaya karena 20.000 volt biasanya ya sangat-sangat fatality. Gitu ya. Oke, tadi ada 4 penyebab listrik padam dan saya kira ini semuanya dari efek luar, dari masyarakat luar ya. Mulai dari apa tadi? Layangan, terus hewan, pohon. Semua dari faktor luar. Kalau faktor dari PLN-nya sendiri ada nggak sih? Tiba-tiba ini PLN bikin padam gitu. Karena apa? Mungkin di dalam PLN sendiri ada nggak sih? Jangan jawab dulu, kita ke beberapa iklan yang mau lewat. Jika mudah, yang pengen nanya-nanya, aku tunggu WA-nya di 0882 1765 6055. 95,7 WKFM Mojokerto, ada informatif dan kreatif. Masih bareng teman-teman dari PLN dan kita masih ngobrolin soal keselamatan ketenaga listrikan. Ini kata-kata yang aku tadi kepleset terus ya, keselamatan ketenaga listrikan ya. Tadi nyambung pertanyaan balik lagi. Tadi kan banyak penyebab listrik padam. Ada yang dari apa tadi, layangan gitu ya, hewan, bangunan, pohon. Nah, ada nggak sih faktor internal dari PLN sendiri yang bikin listrik kita nih padam nih? Aku ngecas padam, gimana ya? Ada nggak sih? Yang pasti ada Pak, karena mungkin di sisi PLN melaksanakan pekerjaan preventif untuk penggantian mungkin peralatan-peralatan yang sudah tua atau yang rusak, itu memang kita rencanakan untuk padam. Gitu ya? Bukan karena masyarakat bayarnya molor ya Pak ya? Nah ini molor di desa ini nih, sekampung matiin aja. Nggak ada Pak ya kayak gitu ya? Nggak ada ya kamu dah. Berarti karena nggak ada, bukan berarti kalian boleh molor loh ya kamu dah ya? Nanti kalau nggak ada kayak gitu, dimolorin aja deh gitu. Mungkin untuk bayarnya maksimal tanggal 20 ya. Biar nggak dipadamkan. Iya. Oh, kalau misalnya tanggal 20 nih, di tanggal 21-nya belum bayar, ada hal-hal yang dilakukan sama teman-teman PLN? Biasanya kalau dari PLN tuh dilakukan penagihan terlebih dahulu, Terus? diingatkan gitu, dan nanti misalnya ada perjanjian bisa tanggal berapa bayarnya, jadi nggak sampai di akhir bulan, karena kalau sampai akhir bulan nanti diputus. Oh, maksimal pembayaran sampai akhir bulan ya Mbak ya? Nah, maksimalnya tanggal 20. 20 Pak. Oh gitu. Cuma kita kadang memberi himbauan dulu, mengasih surat sebelum diputus, kita beri surat pemberitahuan terlebih dahulu. Iya. Mungkin seperti itu. Kayak gitu ya muda ya. Jadi nggak tiba-tiba putus ya, kayak hubungan kalian gitu ya. Sama si dia tiba-tiba putus. Oke, terus potensi bahaya apa saja sih Mbak Mas yang disebabkan oleh listrik ini? Mungkin Mbak Dewi? Ya tadi listrik padam, kemudian warga tersengat listrik kalau misalnya ada aktivitas atau bangunan yang di dekat jaringan SUTM seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oh gitu ya. Iya. Terus berapa jarak aman aktivitas dari jaringan listrik sendiri? Ada nggak sih? Atau aman-aman aja lah kayak gitu? Untuk jarak aman itu sebenarnya 3 meter. Itu dari atas, bawah, kanan, kiri. Itu gitu 3 ya? meter, iya. Dari kabel yang bertegangan Dari itu Pak. kabel yang 20.000 volt itu 20.000 terutama. volt. Oke, kalau misalnya kurang dari 3 meter, apa yang bisa atau kemungkinan terjadi ini apa sebenarnya? Mungkin bisa tersengat listrik. Yang pastinya Ada imbas. untuk sisi keamanannya itu kurang Pak. Kalau lebih kurang dari 3 meter, karena apa, jarak aman itu paling enggak kita rekomendasi 3 meter. Itu aktivitas apa aja sih, Mas, Mbak? Mungkin ada aktivitas-aktivitas tertentu yang mengundang untuk terjadinya sengatan listrik dan lain sebagainya. Yang sering kita jumpai di lapangan itu orang bangun rumah, kemudian orang potong pohon. Kadang kan masyarakat umum yang awam gitu kan nggak ngerti itu ada potensi bahaya listrik, potong pohon, kadang pohonnya malah nyangkut di jaringan. Makanya itu kalau yang misalnya menemukan
pohon atau Mhm. apa dekat sama Ah. jaringan, lebih baik dilaporkan ke PLN supaya kita yang melakukan perabasan secara Oh. gratis. Bisa ya? Iya. Bisa, Pak. Iya, kadang kan masyarakat kan potong-potong sendiri, gitu Iya. kan memang bingung nyari siapa. Iya. Pak Mamat aja lah dipanggil gitu kan misalnya. Iya. Kalau misalnya pengen menghubungi teman-teman PLN, caranya gimana? Mungkin kamu udah biar paham nih. Jadi- Untuk terabas tadi loh, untuk terabas. Jadi kan gini, PLN punya aplikasi namanya Oke. PLN Mobile. Mhm. Nah, di situ bisa lapor gangguan, Mhm. keluhan, apapun di situ banyak pilihannya. Oke. Jadi masyarakat bisa download Mhm. di Play Store atau Oke. App Store. Mhm. Itu ada namanya PLN Mobile. Atau kalau misalnya mau by telepon, Mhm. bisa langsung telepon call center 123 tanpa Mhm. kode area. Oh, tuh Ika Muda. Bisa pakai aplikasi apa tadi? PLN Mobile. PLN Mobile Ya. atau bisa telepon di 123. Gampang banget sebenarnya ya Ika Muda ya. Dan itu gratis. Gratis, Pak. Kasihan dong Pak, capek dong yang ke lapangan kalau gratis nih ya. Tapi udah dapet ya sebenarnya ya. Oke. Betul, Pak. Terus gimana sih cara menghindari bahaya listrik nih? Mbak, Mas, monggo. Untuk menghindari bahaya listrik sendiri, menurut saya aktivitas ini ya, Mhm. aktivitas jauhi jaringan listrik. Tadi ya yang Jadi 3 meter tadi ya. Iya. Seperti main layang-layang tadi, Oke. sebaiknya di tanah lapang yang jauh dari jaringan. Kemudian untuk bangunan diupayakan juga jarak amannya diperkirakan sebelum mulai membangun, atau kalau misalnya ada pengecoran atau apa bisa Mhm. koordinasi dulu Koordinasi dengan dengan PLN. PLN, Pak. Gitu. Jadi seperti apa amannya kan Mhm. kita bisa mengarahkan Oke. itu supaya nggak sampai tersengat listrik. Untuk koordinasi tetap di beberapa aplikasi tadi ya, di aplikasi dan juga di 123 atau seperti Kalau apa? misalnya selama ini kayak pengecoran seperti itu ya, Mhm. biasanya mengirimkan surat ke PLN. Oke. Mhm. Jadi misalnya tanggal berapa mau dilaksanakan pengecoran, Oke. nanti kita koordinasi sama yang di lapangan, nanti kita ke lapangan kita meninjau. Oke. Oke, saat ini kan musim hujan nih, Mas, Mbak. Ya. Nah, kayak gimana sih antisipasi bahaya listrik saat banjir ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak. Wika Muda yang pengen gabung, kita tunggu di WA di 0882 1765 6055. Tetap di Wika Bicara. 95,7 Wika FM Mojokerto, radio informatif dan kreatif, masih di Wika Bicara dan masih bareng teman-teman dari PLN. Kita masih ngobrolin soal keselamatan ketenaga listrikan. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung di WA di 0882 1765 6055 atau bisa di YouTube kita ya. Kita lanjut ke pertanyaan tadi, Mas sama Mbak. Saat ini kan lagi musim hujan nih. Nah, kayak gimana sih antisipasi bahaya listrik ketika banjir nih? Kita harusnya kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Untuk mengantisipasi bahaya listrik saat banjir, itu yang pasti yang pertama, Pak, itu matikan instalasi listrik di rumah. Karena Oke. kan, bahaya kalau listrik itu kena air, itu mungkin bisa tersengat semua. Mati ini dalam arti gimana nih? Listrik dijeglekan gitu ya? Iya, Kalau bahasa betul. Jawa kita ya, Nah, dijeglekan untuk gitu ya? MCB-nya kita jeglekan dulu aja. Takutnya orang-orang matiin lampu aja, cepat. Iya betul. Ya. Yang kedua mungkin dapat peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Oke. Gitu. Nah, yang ketiga, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Intinya aman dari air ya, Pak? Ya, Mas, intinya aman dari air dan tidak rusak, Pak, nanti elektroniknya. Aman juga ya? Aman juga, Pak. Listrik bermasalah, elektro Elektroniknya bermasalah. rusak gitu nanti. Aduh. Nah, terus bila aliran listrik yang terkendala banjir tidak padam, hubungi call center tadi, Pak, yang 123 itu tadi. Oke. Mungkin itu ya. Untuk ada nggak sih perbedaan antara aplikasi sama 123? Kalau masyarakat ini kan pengen cepat nih, Iya. Betul. dalam rangka pelayanan dan lain sebagainya, ada perbedaan nggak sih? Atau Ada. cepat yang mana gitu? Kalau yang lebih cepat itu lebih cepat PLN Mobile. Gitu ya? Iya, dan itu lebih hemat, lebih murah. Kan Oh kalau kita memakai aplikasi nih Oke. ya. Kalau misalnya kita telepon call center, kita butuh pulsa. Oh. Pulsanya mungkin biasanya kan nggak nyambung-nyambung, terus pulsanya udah habis. Tapi kalau PLN Mobile Oke. cepat. Kemudian kita juga bisa men-tracking petugas ini ada di mana sih. Oh bisa. Iya.
kalau nggak jalan-jalan di kantor aja bisa kelihatan juga ya? Bisa. Wah, awas nih ya teman-teman ya. Jadi kita sarankan lebih ke PLN Wah, Mobile. keren banget. Dan tidak berbelit-belit Pak, kalau dari PLN Mobile sendiri tidak berbelit-belit. Kalau di Oke. 123 itu nanti kan telepon itu kadang di tengah-tengah kita terputus. Putus-putus ya. Jadi mulai awal lagi. Telepon lagi, mulai Iya. awal lagi. Kayak orang curhat jadi ya, Pak, ya. Bolak-balik gitu ya. Terus ada lagi antisipasi bahaya listrik saat banjir tadi? Mungkin itu aja Pak. Oke. Terus di sisi PLN apa aja sih yang dilakukan ketika banjir surut? Ada juga hal yang dilakukan nih. Ada. Kalau misalnya banjirnya sudah surut, ya kita memastikan peralatan semuanya sudah Aman. aman. Terus warga juga sudah aman, Oke. semuanya baru dimasukkan tegangan lagi. Gitu ya. Iya, jadi kita lakukan pengecekan dulu ke semuanya, baru bisa memasukkan tegangan. Mungkin ada tambahan Pak Agung? Mungkin cukup. Iya, kadang biasanya kalau pas hujan, pas deras gitu tiba-tiba lampu mati, sering kayak gitu ya, Pak. Iya. Ini kenapa nih? Yang dari awal tadi Pak ya. Nah mungkin itu Oh, gangguan-gangguan dari tadi ya. penyebab gangguan-gangguan itu tadi Pak. Mungkin petir atau jaringan kita kerubuhan pohon atau Layangan. ada layangan yang Iya. kering tapi waktu hujan itu kena air jadi basah. Iya, banyak gangguan ya. Iya. Saya pikir gangguan orang ketiga aja loh. Iya. Banyak faktor juga. Itu gangguan listrik di kamu muda ya. Karena itu Jangan- layangan putus Pak mungkin. Aduh, nyambung juga nih. Iya. Aduh, jangan nggak jadilah dari bahas itu nanti ya. Oke, terus bagaimana sih Mas Mbak pelanggan ini melaporkan potensi bahaya dan gangguan ke PLN ini harusnya kemana sih? Balik lagi ke tadi. Iya, Mhm. balik lagi ke tadi ya kita sarankan pakai PLN Mobile. Oke. Nah, download di Play Store, Mhm. App Store, Mhm. PLN Mobile. Karena sekarang orang juga lebih mengisi paket data ya daripada Betul. pulsa telepon ya gitu ya. Dan itu lebih cepat, Mhm. kita juga bisa memantau. Meskipun banyak laporan nggak bisa error ya aplikasinya ya. Enggak. Oh, kirain kan pas waktu ada apa gitu kan banyak laporan dan bikin error. Oke, sebelum kita ke penghujung akhir di obrolan kita di siang hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari masing-masing, Mas Agung dan Mbak Devi, silakan monggo. Baik, kami di sini dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional 2022, kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati, waspada dalam beraktivitas atau bikin bangunan. Semuanya, misalnya potensi bahaya listrik itu dapat dijauhi agar tidak terjadi kecelakaan masyarakat umum. Oke, Gitu. cukup? Mungkin Pak Agung. Mas Agung? Mungkin sedikit kiat-kiat aman di untuk penanganan listrik Pak ya. Ya. Mungkin pastikan instalasi perangkat listrik berstandar SNI dulu. Sebentar Pak, memang ada yang nggak berstandar SNI? Mungkin ada Pak untuk kabel-kabel yang dijual bebas itu kan oke. kita nggak bisa mantau kan Pak ya. Oke. Nah, mungkin hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk. Jadi stop kontak itu kalau bisa jangan bertumpuk-tumpuk, khawatirnya dia panas dan Oke. terbakar. Ya, harus pendek. Harus pendek betul. Mungkin itu aja Pak. Itu ya? Mungkin. Oke. Terima kasih Mbak Devi dan Mas Agung. Yang jelas hindari gangguan-gangguan tadi ya. Iya. Bukan orang ketiga, oleh kamu muda ya. Bukan orang ketiga. Layangan biasa, bukan layangan putus ya. Betul. Terima kasih Mbak Devi, Mas Agung, obrolan yang luar biasa dan semoga bermanfaat buat Wika Muda semuanya. Akhirnya kita sudah obrolan kita di Wika Bicara. Sampai jumpa lain waktu. Saya Tata Parita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.